eh, perempuan harus dipotret seperti itu. Satu dari pesan aja gue kayak nggak nyambung itu maksudnya apa sih? Titit, tetet, bobot. Bobot kan gendut. Tuh, jangan mikir gimana cara gue bikin sikap cewek ini lebih menarik gitu. Soalnya kan kesana jadi nggak manusiawi banget kan. Halo, kamu sedang mendengarkan FTW Media, serial podcast terbaru Magdalene.co. Saya Devi Asmarani. Dan saya Heradiani. Ikuti terus ya serial podcast ini untuk mendorong perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di berbagai platform dan konten kesayangan kita semua. Bye! Zaman dulu tuh orang itu nggak ngerti dan mereka selalu oke, stop. Oke, sekarang kita napak bumi. Oh my God, negara-negara lain mengerjakan gitu dan itu sudah sampai level itu. Sekarang saya disuruh napak lagi. Saya merasa bahwa ini perlu untuk kemudian berkolaborasi gitu dalam merancang pembangunan yang melibatkan semua orang dan tidak ada yang perempuan itu ketika memimpin problemnya dianggap pada jenis kelaminnya. Walaupun dia baik, pokoknya kalau jenis kelaminnya perempuan salah gitu. Saya Devi Asmarani. Saya Heradiani. Kami ajak Anda menyimak How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co, didukung inisiatif Investing in Women. How Women Lead bisa kamu simak di womenlead.magdalene.co mulai 27 Agustus 2020. Banyak faktor yang menghambat seseorang untuk berkata tidak, untuk bertindak cepat dan bersuara ketika berada dalam situasi yang rawan kekerasan seksual. Namun apakah selamanya kita akan terus terkekang dalam situasi seperti ini? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan dari individu atau berkelompok yang membuat orang-orang lain atau para korban merasa dirinya bukan manusia. Kenapa? Karena secara fisik mereka bisa terluka, karena secara mental mereka bisa merasa dirinya tak berharga. Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan seksual aktivitas yang tidak dikehendaki. Ada yang fisik seperti sentuhan, colekan, ciuman. Ada juga yang non-fisik. Setiap perempuan yang lahir di dunia ini minimal pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap perempuan lain. Pernah waktu kecil di sekolah, di kampus, di transportasi umum. Dan yang paling miris dari semua kejadian ini, saat ada saksi, mereka tidak melakukan apa-apa. Menurut saya isu ini masih sangat tabu di Indonesia, sensitive for them. Jadinya it would make us feel like we should not talk about it and we should be ashamed of it. Masalah kekerasan seksual itu luas banget. Karena pelakunya bisa siapapun, korbannya juga bisa siapapun, termasuk laki-laki. Yang paling penting adalah membawa si korban ke tempat yang bisa membuat dia lebih selamat, bisa membuat dia lebih aman. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan terus. Kita bisa memberi support kepada mereka yang memberi pelayanan terbaik untuk korban kekerasan. Kita harus terus angkat bicara soal isu ini supaya masyarakat kita makin aware. Dan kita harus mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi to share your story so that you don't feel alone dan you feel like you're seen. Kita nggak punya pilihan selain satu, yaitu fight back. Selama hukum masih lemah, dirimu adalah senjata terbaik. Ciptakan ruang aman untuk diri sendiri dengan no, go, tell. No, katakan tidak. Go, jauhi pelaku. Tell, laporkan kejadian.
aku ketakutan, kebingungan, dan merasa sendirian karena tak paham. Maka aku diam. Di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, aku belajar melindungi diri. Katakan tidak, tinggalkan, dan laporkan. Selama hukum masih lemah, dirimu adalah senjata terbaik. Ciptakan ruang aman untuk diri sendiri dengan No Go Tell. Katakan tidak, jauhi perilaku, laporkan kejadian. Halo, selamat malam teman-teman. Salam sehat selalu. Selamat datang di Create and Drive Change, pengumuman pemenang kompetisi karya kreatif. Saya Devi Asmarani, pemimpin redaksi Magdalene.co. Senang sekali berada di sini sore ini sebagai puncak dari acara atau program penguatan kapasitas mahasiswa yang sudah berlangsung sejak bulan Juni lalu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, nih kayaknya masih beberapa ada yang belum masuk. Mungkin teman-teman di sini bisa saling menyapa di chat room di sini, mungkin bisa sebutkan nama dan kalau mengikuti pelatihan kemarin, pelatihan apa yang diikuti. Saya lihat di sini juga sudah ada para fasilitator yang memberi pelatihan kemarin. Ada Rane, Mas Rane, terus ada yang lain saya belum lihat ya, baru Mas Rane. Selamat datang Mas Rane, dan di sini juga sudah ada para juri yang berpartisipasi yang memberi penilaian kepada para peserta kompetisi. Ada Mbak Yori, Diana Mayorita, ada Mbak Feby, ada Bu Lili, terus ada Mbak Maya, Ratu Omaya, dan satu lagi Mbak Rani sudah ada belum ya? Mungkin nanti akan join. Nah, teman-teman, sambil menunggu, saya mau menjelaskan sedikit agenda kita di malam ini. Jadi nggak akan berlama-lama, acara ini akan berlangsung sekitar 1 jam dan akan dimulai dengan
sambutan dari saya sendiri nanti sebagai perwakilan Magdalene, dilanjutkan dengan sambutan dari Mbak Maya dari perwakilan The Body Shop Indonesia. Lalu kita akan mendengar dari Amanda, Rachel Amanda. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan beliau. Lalu dari masuk ke bagian yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman para pemenangnya gitu. Jadi stay di sini dulu. Saya lihat dulu ya dari sisi waktu kayaknya kita aman. Nah, mungkin sebelum kita memulai, saya rasa kita bisa menyaksikan video yang satu ini dulu ya. Silakan Valen diputar videonya. Sambil menunggu Valen memutar video, mungkin teman-teman kalau ada yang ini ada Iin dari Palu. Jadi peserta ini dari berbagai daerah ya. Saya senang banget sebenarnya di pandemi ini blessing juga, blessing in disguise juga kita jadi bisa banyak kenalan dengan orang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar Indonesia juga. Ada yang dari Padang juga di sini, Universitas Andalas ya. Banyak banget, oke banget. Nah, kita saksikan yang satu ini dulu teman-teman. Iya, ini teman-teman sudah lihat tadi pesertanya lumayan banyak ya, peserta program ini. Dan hari ini adalah puncak dari program yang dimulai pada bulan Juni lalu. Jadi saya mau mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta pelatihan dan kompetisi, para juri dan fasilitator. Tadi saya lihat juga Mas Fauzan yang mengajar video sudah datang ya. Juga saya mau mengucapkan selamat datang pada Rachel Amanda, pada perwakilan The Body Shop Indonesia dan para mitra di kampanye Stop Sexual Violence No Go Tell, serta para peserta acara ini. Kami sangat bergembira dan bersyukur sekali karena di tengah situasi yang cukup suram belakangan ini, saya yakin banyak dari kita di sini yang juga terdampak dari pandemi, kita masih bisa menyelenggarakan program Creative Skills Training ini dengan sukses ya, cukup sukses untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat umum dan diikuti oleh kompetisi karya kreatif yang berujung dengan event kita di malam hari ini. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui, program ini adalah bagian dari kampanye
fase violence dengan tema No Go Tell yang diselenggarakan The Body Shop Indonesia bersama para mitra termasuk Magdalene, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Yayasan Pulih, dan Makassar International Writers Festival. Kampanye ini sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu dengan fokus pada saat itu untuk meningkatkan kesadaran akan tingginya kekerasan seksual di Indonesia dan pentingnya disahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kampanye ini berhasil mengumpulkan hampir 500.000 penandatangan petisi. Mungkin sudah bertambah sekarang ya. Petisi itu adalah untuk mendorong disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan petisi ini telah disampaikan kepada anggota legislatif nasional dan pada saat ini masih dibahas di dalam DPR RI. Namun kami melihat bahwa kegiatan ini belum cukup, apalagi dengan tantangan yang sangat kuat untuk menghambat RUU tersebut, baik di lingkup politik maupun dari kelompok masyarakat yang menentangnya. Nah, dalam serangkaian webinar Kampus Talk Show yang diselenggarakan oleh Magdalene dengan dukungan The Body Shop Indonesia awal tahun ini, kami merangkul komunitas kampus dari berbagai universitas di Indonesia. Dan saat itu juga kami melihat seringkali inisiatif penting untuk menghapus kekerasan seksual atau menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia itu justru seringkali datang dari kelompok mahasiswa sendiri karena ketiadaan sistem atau SOP untuk menangani ini di dalam kampus mereka. Selain itu juga ada masalah yaitu ketiadaan perspektif gender dari pihak universitas dan otoritas universitas yang juga membuat penanganan seringkali tidak berperspektif korban. Jadi malah lebih sering para penyintas dari kekerasan seksual malah lebih sering menjadi korban untuk kedua kalinya. Dan tentunya tambah dirugikan oleh itu. Karena itu kami melihat penting sekali untuk memberdayakan dan menguatkan skill para mahasiswa untuk berkreasi atau berkarya, terutama untuk mendukung aktivisme mereka dalam isu penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, pelatihan video, podcast, dan penulisan esai ini kami mulai di bulan Juni sampai Juli dan diikuti total 243 peserta dengan range usia 17 sampai 46 tahun. Kebanyakan dari peserta adalah perempuan, sebanyak 212 orang, sisanya 27 orang ada laki-laki, dan ada 4 orang yang prefer not to say. Sekitar 160 orang peserta adalah mahasiswa. Jadi tidak semua mahasiswa ternyata. Jadi selebihnya adalah non-mahasiswa. Dan kami welcome itu karena kami tahu semua bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Pelatihan difasilitasi oleh penulis Raisa Kamila untuk esai, lalu untuk podcast oleh co-founder Pabrik Suara Rakyat dan seorang podcaster Rane Hafid, dan untuk video, pelatihan video, Fauzan Mukrim dari CNN TV Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa semua memiliki perspektif gender dan perspektif korban, sebelum pelatihan ini, para peserta diwajibkan untuk mengikuti pelatihan gender dan pelatihan basic skill untuk storytelling dan penggunaan data dalam bercerita. Setelah program pelatihan selesai pada bulan Juli lalu, para peserta mengikuti kompetisi karya kreatif yang pemenangnya diumumkan dalam acara penutupan di hari ini. Nah, turut menjadi juri dalam kompetisi ini selain ada Mbak Ratu Omaya dari The Body Shop Indonesia dan Mbak Rani Hastari dari Plan Indonesia, ada juga Ibu Lili Yulianti dari Makassar International Writers Festival, serta penulis Feby Indirani dan psikolog klinik dan podcaster Diana Mayorita. Saya pribadi sangat gembira dan dengan antusiasme para peserta pelatihan dan kompetisi ini. Saya juga sempat lihat karya-karya mereka dan semuanya saya lihat dibuat dengan passion ya, dan sebenarnya semuanya layak untuk dipublish dan semuanya cukup kompetitif lah. Cuma tentunya dalam sebuah kompetisi kita harus memilih yang terbaik dari yang baik ya. Nah, sebelum kita memulai acara ini, memasuki acara utamanya, kita akan dengarkan dulu kata sambutan dari Ratu Omaya, Head of Values, Community, and Public Relations dari The Body Shop Indonesia. Saya biasa memanggil beliau Mbak Maya. Saya persilakan waktu dan tempatnya Mbak Maya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Devi, Mas Paul, Mbak Valen dari tim Magdalene yang sudah menyelenggarakan acara ini. Juga di sini ada Mbak Feby, Bu Lili, ketemu di sini Bu. Kemudian ada Mbak Diana Mayorita, juga ada Manda. Hai Manda.
Oke, terima kasih juga buat semua kakak-kakak yang sempat jadi fasilitator di acara ini. Kami senang sekali bisa melihat antusiasme dari seluruh peserta yang masuk, dan betul seperti yang Mbak Devi sampaikan, pas kemarin kita harus masuk ke proses penjurian, semuanya itu bagus dan memang layak tayang. Jadi sempat harus 2-3 kali ngelihat lagi baru akhirnya kita tahu mana yang terbaik dari yang baik. Dan indeed is a blessing in disguise. Jadi pandemi ini akhirnya membuat kita punya kapasitas untuk me-reach out bukan cuma teman-teman dari mahasiswa atau publik di Jabodetabek, tapi bahkan sampai ke seluruh kota yang ada di Indonesia, dan semuanya bisa ikut karena semua kita connected by online. Saya sendiri mewakili di Body Shop merasa bahwa semangat peserta yang ikut dalam kompetisi ini sangat luar biasa, punya semangat advokasi yang tinggi, yang pasti punya kepedulian terhadap isu kekerasan seksual, dan mereka ini sudah punya pengetahuan yang cukup dan diharapkan melalui pelatihan yang kemarin sudah ada dan sudah menghasilkan karya akan semakin membuat teman-teman yang hadir di sini bersemangat untuk menggunakan pengetahuan dan skill tersebut untuk mengadvokasi atau mengkampanyekan isu-isu yang memang teman-teman percaya. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan kampanye The Body Shop ini bersama dengan Magdalene, Yayasan Plan Internasional Indonesia, dengan Yayasan Pulih dan Makassar International Writers Festival, bukan cuma bisa memberikan edukasi dan awareness terhadap masyarakat secara luas, tetapi memang bisa menciptakan juga agents of change, dan semakin banyak anak-anak muda yang punya semangat dan punya kapasitas yang baik untuk menyuarakan isu-isu yang mungkin jarang saat ini untuk diangkat. Sekali lagi terima kasih, semua karyanya keren-keren, dan nanti buat pemenangnya semua selamat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Maya. Nah teman-teman, berikutnya mungkin sudah tidak sabar lagi ingin mendengar dari beliau. Ini adalah seorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namanya Rachel Amanda atau kerap dipanggil Amanda. Amanda ini adalah seorang aktris, model, penulis, dan penyanyi. Luar biasa. Kalau orang di Eropa bilangnya Renaissance man ya. Oh, woman, Renaissance woman. Nah, Amanda sudah berkarir di dunia acting sejak usia 4 tahun. Jadi beberapa tahun lalu, Amanda juga lulus S1 Psikologi dari Universitas Indonesia ya. Dan juga sudah menerbitkan buku. Waduh, banyak banget sih ini topi yang dipakai. Saya jadi minder nih. Selain itu juga, Amanda seorang cancer survivor. Luar biasa kisah hidupnya ya. Meskipun masih sangat muda, tapi sudah kaya pengalaman hidupnya. Apa kabar, Amanda? Baik, Mbak Devi, selamat malam semua. Aku mau nyapa dulu kali ya Mbak. Di sini Ya, ada, aku lihat ada Mbak Maya dari Body Shop. Hai Mbak, lama kita nggak ketemu. Terus tadi ada Mbak Lili, Mbak Feby, sempat berkenalan juga di awal sebelum acara ini dimulai. Selamat malam juga untuk para fasilitator dan yang pasti teman-teman peserta. Amanda, kita udah nggak sabar nih ingin dengar apa sih yang kamu bisa bagi malam ini. Jadi saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih untuk Magdalene dan The Body Shop sudah mengajakku juga dalam sesi ini. Selamat malam teman-teman peserta. Senang sekali aku tahu bahwa ada creative skills training ini yang dilakukan oleh Magdalene dan juga The Body Shop. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, karena takutnya nggak semuanya juga yang tahu aku. Aku Rachel Amanda. Aku seorang aktris dan kebetulan lulusan psikologi. Lagi ingin melanjutkan studi lagi, tapi masih mencari-cari. Semoga ya. Terus dan sekarang lagi menekuni dunia per-YouTubean sebenarnya dengan membahas beberapa isu yang aku concern gitu. Nah, berkaitan dengan event atau kegiatan yang dilakukan oleh Magdalene The Body Shop ini mengenai creative skills training, aku jadi pengen sharing pengalamanku sedikit nih ke teman-teman tentang bagaimana di tahun 2015
aku tuh pernah terlibat dalam satu produksi film pendek. Judulnya adalah Selamat Menempuh Hidup Baru. Ceritanya apa? Ceritanya adalah tentang seorang anak SMA korban pelecehan seksual dari pacarnya sendiri yang kemudian dipaksa nikah oleh keluarganya untuk terhindar dari aib. Nah, pada saat itu, ketika pertama kali aku bergabung, aku sejujurnya belum terlalu aware dengan isu kekerasan seksual gitu. Waktu itu yang memproduksi adalah kerjasama antara HIVOS dan Komnas Perempuan, yang ternyata film itu kemudian digunakan sebagai alat advokasi untuk membicarakan tentang kekerasan seksual di usia anak-anak sekolah gitu, di sekolah maupun di kampus. Nah, ketika film itu diputar di kampus-kampus dan di beberapa institusi, aku jadi sadar sekali bahwa oh ini isu yang sangat dekat dengan kita, dan kemudian betapa powerful-nya media film dalam advokasi isu ini gitu. Nah, makanya ketika tahu bahwa ada creative skill training ini, wah ini menarik sekali gitu. Aku jadi flashback gitu. Nah, ketika aku mengetahui bagaimana media film adalah tools yang baik untuk mengadvokasi isu ini, ternyata dalam bidangnya, dalam industri film sendiri, itu juga tidak rentan dari isu kekerasan seksual gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu, di akhir 2019 kemarin ada campaign sinematik Nggak Harus Toxic, dan itu setahuku juga dikawal sama Magdalene juga gitu ya, yang Magdalene juga ikut dalam perkembangan laporan isu tersebut gitu. Dan aku sendiri ketika memikirkan kembali, ternyata aku juga sadar bahwa kayak oh iya ya gitu, ada hal-hal yang selama ini kulihat ternyata membuat orang-orang di sekitarku nggak nyaman gitu, yang biasanya dianggap bercanda, ternyata itu sudah masuk dalam kategori kekerasan seksual gitu. Jadi isunya sangat dekat teman-teman gitu, dan ini terjadi bukan hanya di bidang film atau di bidang pekerjaan tertentu, ternyata di mana-mana, dan korbannya bisa siapa saja gitu. Nah, itu dia kenapa akhirnya aku berpikir, apa ya yang bisa dilakukan oleh kita semua? Salah satunya adalah ya mencoba membicarakan ini lebih lantang dan lebih berani isunya di media sosial gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget kan teman-teman ya dari media seperti Magdalene, kemudian ada kayak misalnya yang Pulih, tempat pelaporan. Dari situ aja yang bisa coba aku lakukan misalnya adalah aku men-share atau mengirim informasi-informasi penting gitu mengenai dari informasi dasar apa sih kekerasan seksual gitu, bentuknya seperti apa saja gitu. Nah, itu menurutku sesuatu yang bisa dilakukan sesederhana ketika kita megang gadget kita sendiri gitu. Kenapa perlu melakukannya dan bersikap? Karena ini bisa terjadi di siapapun, termasuk kamu gitu, termasuk aku, termasuk orang-orang teman-teman sahabat kita gitu. Nah, jadi kalau aku pikir sih jangan merasa kita tidak punya andil dan power gitu, karena Udah deh absensinya. itu sesuatu yang bisa kita bicarakan terus-menerus gitu. Dan manfaatkan media sosial. Oh iya, satu lagi, teman-teman jangan merasa bahwa hanya public figure yang punya pengaruh dalam menyuarakan ini gitu, karena justru aku merasa teman-teman pasti menjadi orang yang paling dekat dalam melihat kekerasan seksual di sekitar teman-teman, dan agen terdekatnya adalah kita sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya media sosial, kita punya platform, kita punya karya misalnya yang kemarin teman-teman sudah ikut trainingnya, bisa digunakan untuk membicarakan isu ini demi kebaikan kita sendiri, kebaikan teman-teman di sekitar gitu. Dalam melakukan ini challenge-nya pasti banyak gitu. Kayak misalnya aku pribadi, walaupun sudah mencoba menyuarakan tentang hal ini, ada aja yang masih melakukan pelecehan seksual kepadaku misalnya lewat direct message gitu. Nah, yang kulakukan sejauh ini adalah membalas dengan menegur, memberitahu bahwa ini adalah bentuk kekerasan seksual, kemudian ku report. Kalau akhirnya itu yang bisa aku lakukan gitu.
atau aku biasanya memang paling galak kalau di catcall. Nah, itu kan yang biasanya orang-orang tuh merasa ya udahlah itu dilakukan oleh semua orang di pinggir jalan. No, kita punya tanggung jawab untuk memberitahu bahwa itu juga bentuk dari kekerasan seksual gitu. Kalau tidak nyaman, sampaikan gitu. Apalagi mungkin challenge yang cukup besar dan semua teman-teman bisa merasakan ya adalah karena kan RUU PKS belum disahkan juga nih gitu. Jadi memang agen terdekat dan terbesarnya untuk saat ini dalam memerangi isu tentang kekerasan seksual adalah kita sendiri gitu. Jadi kalau dariku sih aku sangat support dan mendukung kegiatan yang kemarin dilakukan juga oleh Magdalena The Body Shop. Aku juga mendukung aksi-aksi kecil maupun besar yang teman-teman lakukan dalam isu ini gitu. Kalau misalnya menggunakan media sosial, manfaatkan segala fitur yang ada teman-teman, kayak share story, atau mungkin teman-teman bisa kolaborasi, membangun ruang diskusi mengenai kekerasan seksual, atau bisa jadi tempat menjadi safe space yang aman untuk teman-teman di sekitar kita gitu, yang mengalami pelecehan seksual. Jadi menurutku aku ngomong ini tuh sebenarnya agak deg-degan karena ini isunya tuh yang kayak, aduh, aku pernah ngalamin, kita semua pernah ngalamin, dan mudah-mudahan dengan berbagai cara ini dari berbagai media film, video, esai yang sudah dilakukan, semoga impactful sambil kita tetap mengkawal kebijakan dari pemerintah juga mengenai isu kekerasan seksual ini. Kurang lebih seperti itu sih dariku. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah ikut trainingnya. Salut untuk kalian dan semoga hasilnya atau mungkin selanjutnya teman-teman bisa membuat karya terus-menerus juga untuk tetap menyuarakan isu ini. Itu saja kurang lebih dariku. Terima kasih banyak, Amanda. Terima kasih banyak Ya Mbak tadi Devi juga. iya, dan Amanda bener emang luar biasa loh mereka ini ikut ya di malam hari. Udah tahu kan kita semua udah Zoom fatigue ya di masa-masa pandemi 11 tahun, Asli. apalagi mahasiswa kan online gitu. Kamu udah lulus ya, jadi nggak sempat ngerasain kuliah online. Jadi memang luar biasa sekali malam-malam dan weekend ikut training dan sempat mengerjakan karyanya. Nah, Manda, aku mau minta maaf sebelumnya. Tadi kayaknya aku salah informasi. Makanya teman-teman jangan percaya sama media abal-abal. Jadi tadi aku bilang bahwa Manda adalah seorang cancer survivor. Ternyata itu salah ya. Kayaknya informasinya kurang akurat, tidak akurat. Jadi sebenarnya mungkin Amanda yang jelasin, mungkin supaya aku nggak salah lagi. Terima kasih banyak Mbak Devi. Iya memang ada beberapa kesalahan di media gitu. Sebenarnya aku memang punya pengalaman mengenai tiroid gitu. Dan kemarin itu aku sempat punya kesempatan untuk sharing tentang awareness kesehatan tiroid itu Mbak gitu. Cuman ada beberapa yang menyalahkan dibilangnya cancer gitu dan apa ya? Melebih-lebihkan sih gitu, maksudnya dalam beberapa wording-nya gitu, kurang lebih sih gitu. Iya, oke. Saya minta maaf karena Nggak apa-apa mengikuti Mbak media Devi. yang melebih-lebihkan itu, Nggak apa-apa. mengutip mereka. Tapi kembali lagi ke speech-nya tadi Amanda, aku sangat setuju banget. Jadi kan orang berpikir hanya mereka yang punya followers banyak aja yang bisa memberikan dampak, hanya influencer. Tapi sebenarnya aksi-aksi kita baik itu besar dan kecil, baik itu offline dan online, itu semua pasti ada dampaknya kok. Kita ngomong aja ke keluarga atau ke lingkungan sekitar kita, memberi pemahaman tentang bahwa catcall itu tidak baik aja, bahwa itu kekerasan seksual aja, itu sudah satu satu aktivitas yang kita bisa lakukan yang berdampak gitu ya. Jadi terima kasih banget sudah mengangkat ini dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga terinspirasi oleh aktivisme Amanda dan semuanya ya, baik talenta maupun drive dan motivasinya. Kita tunggu terus karya-karyanya ke depan. Lagi sibuk apa sekarang? Aku saat ini lagi
sibuk untuk preparation film gitu, tapi tentunya karena ada kebijakan PPKM dan sebagainya dan melihat situasi di luar, jadi kebijakan dari produsernya diundur sampai situasinya lebih kondusif gitu. Jadi kita sama-sama berjuang teman-teman. Iya. Setuju. Tetap sehat terus ya dan moga-moga sukses dengan syutingnya kalau sudah mulai Terima pada kasih, saatnya nanti. amin. Terima kasih Mbak Devi. Oke, teman-teman, sekarang supaya tidak berlama-lama lagi, kita akan masuki bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. Saya ingatkan lagi, jadi pemenang di masing-masing kategori akan mendapatkan piagam dan hadiah sebesar 1 juta untuk pemenang ketiga, 1,5 juta rupiah untuk pemenang kedua, dan 2 juta rupiah untuk pemenang pertama. Nah, kategori pertama adalah video campaign. Di sini sudah ada Bu Lili Yuliani dari Makassar International Writers Festival, dan beliau adalah salah satu dari juri video campaign tadi. Mungkin saya memanggil Ibu Lili untuk mungkin bisa sedikit memberikan kesan dan pesannya sebelum tentang peserta dari kompetisi ini. Iya. Bu Hai Lili, semuanya. Bu Lili ada di time zone yang jauh lebih ke depan dari kita. Iya, Bu Lili saya di ada Melbourne, di Melbourne dan kan? lagi lockdown juga. Jadi ya samalah sama PPKM. Jadi udah malam banget ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Lili. Nah, gimana menurut Ibu tentang karya yang disubmit para peserta kompetisi ini? Memang nggak banyak ya untuk video, tapi Iya, ada mungkin 6. bisa diceritakan. Tapi kalau boleh izin, saya pengen cerita sedikit dan memberi apresiasi pada The Body Shop, boleh ya? Karena malam ini saya pengen nyapa dulu ada Om Maya dari The Body Shop dan teman-teman Magdalene yang menyelenggarakan acara ini. Lalu fasilitatornya kebetulan saya kenal semua ya, Raisa, terus ada Rane, hai Rane, ada Fauzan juga. I don't know, it's a kind of like Makassar connection ya. Fauzan tuh orang Makassar, Rane orang Makassar. What's wrong with Magdalene? Semua orang Makassar diundang fasilitatornya. Jadi teman-teman, buat khususnya teman-teman mahasiswa, cerita dikit banget ya bahwa kebetulan untuk kampanye stop kekerasan seksual ini, I'm also wearing 2 hats here ya. Jadi saya pakai dua topik juga. Yang pertama adalah sebagai konsultan values-nya The Body Shop. Jadi kita memasak ide ini itu bulan Maret ketika WHO udah bilang PPKM tahun lalu kan, pandemi tahun lalu. Kita merenung, kemudian aku bengong sama Bu Susi, owner dan chairperson-nya Body Shop. We have to do something gitu, dan akhirnya ketemu kalimat shadow pandemic gitu ya. Apa yang terjadi pada perempuan di masa pandemi? Dicari sampai kita ketemu banyak sekali isu gitu. Perempuan bekerja di rumah tapi juga mesti mendampingi anaknya yang sekolah online. Jadi beban perempuan jadi double gitu. Suami kena PHK, perempuan kena juga gitu dampaknya kan sebagai pendamping dan seterusnya. Sampai akhirnya kita ketemu nih satu kata kunci kekerasan seksual di tengah pandemi. Kita masaklah itu, dan itu bukan hal yang mudah karena saya tahu The Body Shop komitmennya luar biasa, tapi pengetahuan dan pengalaman kita itu sedikit gitu. Ya nggak Mbak Maya ya? Jadi kita belajar lagi dari nol, nyari pakar, nyari teman berjuang, sampai ketemu Magdalene gitu. Berkembang bareng-bareng, akhirnya kita bilang ke semua partner bahwa perjuangan ini akan panjang. Karena nggak ada yang menjamin kapan RUU PKS ini akan disahkan. Tapi yang bisa kita kerjakan sekarang, semua stakeholders, The Body Shop sebagai wakil perusahaan yang punya komitmen luar biasa, pengen mengambil tongkat estafet terus membicarakan isu ini ketika seluruh negara, ya seluruh isi Indonesia itu fokus pada pandemi, gitu. Kita ngambil nih, tapi ada masalah besar kan? Kita mesti nyari teman berjuang yang benar, kita mesti belajar pro kontranya di mana.
Dan itu malam ini saya ingin menggunakan kesempatan ini, Mbak Devi, memberi apresiasi bagi The Body Shop yang memberi kita ruang yang begitu luas, sehingga dari Bu Susi dan Pak Hutomo sendiri bilang, kalau ada kontribusi yang harus kita berikan pada Indonesia, mendorong agar Indonesia menjadi negara yang bebas dari kekerasan adalah salah satu prioritasnya. Apapun harganya. Jadi ini kadang bikin saya merinding juga kalau ngobrol yang diskusi yang lama di tingkat strategi ya, karena seorang pengusaha bicara dan bilang pokoknya apapun harganya saya pengen perusahaan saya punya kontribusi yang nyata dan terukur menciptakan Indonesia yang bebas kekerasan. Nah, ini yang kemudian salah satu yang kita sama-sama berada di ruang ini malam ini adalah salah satu bagian dari perjalanan panjang itu gitu. Dan mungkin malam ini juga dengan kerendahan hati saya meminta teman-teman semua yang berkumpul, kita sama-sama akan menjadi partner berjuang. Karena ini akan lama banget nih perjuangan. Lama banget. Nafasnya mesti panjang, lalu nanti tongkat estafet itu kita harus bisa mikirin bareng-bareng, ini siapa lagi yang mau megang tongkatnya, gitu. Di tengah pandemi, di tengah semua acara virtual, jangan-jangan teman-teman yang punya keahlian memproduksi konten yang harusnya memegang tongkatnya. Kami yang bergerak di isu ini sehari-hari menjadi partner memberikan isinya, gitu. Jadi senang sekali melihat platform yang disebut sebagai kreatif training seperti ini akan menjadikan kita yang ada di The Body Shop bersama mitranya yang di tahap kedua ini masuk lagi mitra baru ya, teman-teman plan, selamat bergabung di tahap kedua ini. Kita akan berjuang bareng-bareng terus nih. Nafas kita mesti panjang banget. Nah, jadi ketika melakukan penjurian, saya tidak melihat dari jumlah. Kok cuma 6 sih yang membuat video gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Tapi saya melihat harapan bahwa ketika audiovisual semakin mudah dikerjakan, kita mau ngedit video, mau bikin animasi, semua ada aplikasinya. Yang menjadi tantangan paling besar kita sekarang adalah satu, keingintahuan dan kepedulian, dan komitmen untuk memilih isu yang seharusnya menjadi concern kita bareng-bareng. Karena terus terang, isu kekerasan seksual ini tuh lagi balapan, lagi bersaing dengan begitu banyak isu yang semuanya harus jadi prioritas gitu di negara kita, kan? Gitu. Orang lagi ini 2-3 hari ini orang semua bicara tentang krisis iklim kan. Setelah lihat laporan terakhir gitu. Kita dalam lagi sedikit. Makanya nyala apinya itu harus disebar. Kalau lagi redup di sana harus menyala di sini. Kalau Makassar International Writers Festival udah selesai karena kita perjuangannya sangat feminis. Magdalene yang muncul dengan program pelatihan, lalu kita akan berjejaring dengan orang dari lintas profesi yang punya concern yang sama. Itu sebenarnya yang menjadi. Jadi saya tidak melihat ada cuma 6 orang yang memasukkan audiovisual, tapi saya melihat 6 harapan, 6 change makers. Ya, saya membagi 2, isi dan medium. Ya, kan pesan dan medium. Soal medium barangkali saya tidak akan banyak berbicara karena pelatihan ini tentu telah mencerahkan teman-teman semua, memberi wawasan baru, memberi pengetahuan baru. Tapi soal isi, topik yang dibahas itu cukup beragam ya. Ada yang mengangkat body shaming, ada yang mengangkat code calling dan non-consensual content di online ya. Lalu ada juga yang membicarakan forced marriage, ada yang membicarakan tentang kenapa sih posisi perempuan itu selalu jadi objek dan bagaimana seorang perempuan merespon posisi terus-menerus dijadikan objek.
Lalu ada juga yang kemudian membahas tentang kemungkinan membuat fiksi ya atau kisah fiksi memposisikan dirinya sebagai korban kekerasan seksual yang menolak tindakan kekerasan seksual itu dan memutuskan untuk menjadi agent ya, jadi agent perubahan untuk membicarakan terus-menerus isu itu. Nah, saya merasa bahwa semakin banyak ruang membicarakan ini dengan benar dan semakin tersedia resource atau sumber untuk mempelajari isu ini, maka teman-teman yang akan melakukan kegiatan aktivisme bersama-sama ke depan akan melihat isu ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Artinya kita nggak cukup menjadi netizen yang reaktif ketika ada satu kasus yang meledak, gitu kan? Tapi kita bisa mengambil peran di edukasi yang terus-menerus, yang konsisten, lalu kita bisa mungkin bareng-bareng membuat simpul-simpul di kampus. Karena kampus ini adalah tempat yang paling rawan, salah satu tempat yang paling rawan karena sifatnya yang terbuka. Mahasiswa itu mendekati kampus sebagai organisasi yang sangat cair sebenarnya. Beda dengan sekolah menengah ya. Jadi kalau terjadi kekerasan, kemudian pelakunya punya relasi kuasa misalnya, kadang mahasiswa nggak tahu mau mengadu kemana. Itu juga yang jadi alasan saya kira kita harus mengapresiasi teman-teman mahasiswa ini, Mbak Devi, yang mulai menggabungkan konten kreator, passion mereka sebagai konten kreator dan menumbuhkan kepedulian mereka untuk mengangkat isu ini gitu. Kita butuh lebih banyak orang karena kalau enggak nanti itu jadi lu lagi gitu. Nanti acara RUU PKS, acara kekerasan seksual yang ketemu kita lagi. Pasti ketemu Mbak Devi lagi, ketemu Mbak Omaya lagi. Padahal tujuannya The Body Shop masuk di isu ini sejak tahun lalu, kita udah bilang di tingkat strategi ya, kita pengen membuat isu ini dibicarakan oleh seragam mungkin kelompok di Indonesia dengan range usia yang kalau bisa sih dari anak kecil, makanya ada no go tell kan di tahap kedua ini. Kita cari terus dan apresiasi saya pengen sampaikan ke teman-teman The Body Shop, setiap kali meeting tuh tiap minggu bisa 5-6 kali meeting ya Maya ya. Tuh kadang suka saya sambil bercanda bilang, ini perusahaan apa LSM sih? Gitu. Karena emang seserius itu mereka pengen belajar, bahkan mencoba memformulasikan antara how actually a good business can support good cause gitu. Itu belum banyak di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia itu adalah bagaimana kampanye itu selalu digandengkan dengan marketing barangnya, produk dan jasa gitu. Di Body Shop sejak tahun lalu, ini juga salah satu hikmah pandemi, kita berani membuat sebuah departemen khusus, ini dikepalai oleh Maya, urusannya itu cuma values. Values-nya itu cuma 2 yang akan diurusin sampai kiamat kali ya. 1, social justice, kedua, tentang lingkungan. Jadi seserius itu untuk melihat. Dan ini akhirnya karena dia dikerjakan dalam kerangka sebuah ethical business, cara ngelihatnya itu nggak ke LSM. Dia selalu harus mengukur. Udah nasional belum kampanyenya? Udah masuk kampus belum? Kalau udah masuk kampus, kapan kita masuk ke SMA? Bisa nggak kita bicara ini sama anak SMP? Belum puas lagi, dicoba lagi. Bisa nggak kita bicara dengan mama-mama muda lewat pendidikan? Bisa nggak dongeng kekerasan seksual dibacakan sebagai dongeng pengantar tidur? Bisa nggak Cinderella itu dibalik-balik lagi semua opsi-opsi menceritakan Sleeping Beauty dan Cinderella misalnya. Jadi banyak. Nah, saya percaya kalau ini kita jadikan kesempatan untuk saling berjejaring, saling berjuang bersama, perjuangan panjang ini meskipun sulit, tapi nggak mustahil.
Gitu. Jadi selamat Ya, kepada para setuju. pemenang, selamat untuk semua kreativitas yang sudah dituangkan. Semuanya bagus, semuanya layak jadi pemenang. Tapi tentu karena ini kompetisi, jadi saya memberi komentar tentu sesuai dengan ketentuan sebagai juri ya. Tapi saya memberi apresiasi bahwa ketika kita menyodorkan isu kekerasan seksual, bukan hanya 1-2 isu lagi yang menjadi fokus. Orang sudah membicarakannya dengan konteks kedekatan mereka dengan isu itu. Karena mereka mahasiswa, mereka memilih kekerasan gender berbasis online. Mereka memilih forced marriage. Mereka memilih consent, butuhnya mutual consent dalam hubungan gitu. Dan menurut saya ini yang harus kita apresiasi. Gitu. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Lili, saya setuju banget. Jadi tadi satu hal yang saya catat dari apa yang Bu Lili sampaikan adalah ini nafas harus panjang. Ini maraton ya Bu Lili, apalagi untuk teman-teman pegiat isu ini yang sudah melakukan ini udah 10 tahun lebih, bahkan sudah lebih dari itu. Tapi khusus RUU ini sendiri memang kelihatannya nggak terlalu lama, tapi itu sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 2011 tahun sampai ya. 2007 ya, malah ya 7 tahunnya betul. 7 tahun. Jadi ini memang adalah maraton dan kedepannya saya yakin juga tantangan masih banyak. Api harus disebar. Kita sebagai orang-orang yang kata anak-anak sekarang boomer, meskipun nggak boomer sebenarnya, saya Gen X, kita akan menyampaikan api obor itu ke teman-teman mahasiswa, teman-teman yang lebih muda juga yang masih punya banyak kedepannya masih banyak ruang lah untuk berkreasi dan banyak ruang-ruang yang masih bisa diisi oleh mereka. Kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Lili. Nah, sebelum kita lihat siapa pemenangnya, saya mau memperlihatkan video ini dulu. Silakan kalian diputar. Ya, dan siapakah pemenangnya? Kita lihat lagi video yang satu ini. Harusnya ada drum nih. Silakan, Pak.
Iya, selamat kepada para pemenangnya. Congratulations, senang banget lihatnya ya. Teman-teman siapa nih yang tadi pemenangnya udah bisa dipin nggak? Aku pengen kita foto bersama dulu, tapi sebelumnya aku pengen denger dari Gandari ya? Gandari apa Gandaria nih? Ada di sini nggak orangnya, pemenangnya? Apakah Gandari ada? Bisa unmute? Nah, Bisa masuk nggak halo. suaranya? Mohon maaf. Masuk. Halo, Oh, udah. selamat ya. Ya, terima Bisa diceritain kasih. nggak, apa sih ini idenya dari pembuatan film ini, video ini? Iya, jadi entar. Nggak apa-apa, tarik nafas dulu. Oke. Ya, jadi ide awalnya tuh dari aku kan suka bikin kayak semacam puisi gitu ya. Dan kebetulan karena aku awalnya ikut yang lomba podcast itu, jadi aku bikin skrip soal kenapa sih semua orang itu kebanyakan melihat wanita khususnya ya itu sebagai objek semata gitu. Dan aku mencoba membuat beberapa konsep yang mengarah ke sana, yang aku jelaskan di videonya itu kayak misalnya cewek yang cuman dipandang sebelah mata ya sama banyak kalangan di Indonesia gitu. Gitu sih. Iya, oke. Videonya keren banget dan syahdu ya. Mungkin, yang lain nggak tahu deh, itu sih yang saya dapetin dari videonya. Terima kasih Makasih. banget dan mungkin ada yang kamu ingin sampaikan yang lainnya dari pelatihan ini atau kepada, para fasilitator mungkin atau juri? Iya, terima kasih saya ucapkan ya kepada Magdalene dan The Body Shop soalnya udah ngasih kesempatan buat kita semua berkarya di sini dan jujur aku sebelumnya juga nggak terlalu ngerti ya soal isu ini, tapi karena pelatihan ini aku jadi paham dan jadi tahu gitu tentang kekerasan seksual seperti apa. Aku juga awalnya nggak ngerti kalau catcalling itu ternyata kekerasan seksual ya dan ternyata aku juga pernah ngalami dan aku nggak sadar itu gitu kan. Sedih banget kan ya, aku ternyata pernah jadi korban, tapi ternyata aku nggak sadar kalau aku sendiri itu korban. Jadi di Iya, sini dan aku kamu nggak mulai sendiri. iya. Jadi aku sekarang udah mulai sadar kalau isu ini penting gitu, apalagi kan RUU PKS belum disahkan sampai saat ini. Jadi terima kasih juga buat semua panitia, The Body Shop, Magdalene, dan teman-teman semuanya yang udah ngasih wadah untuk kita di sini untuk bersuara ya. Begitu. Iya, terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita beralih, kita mungkin tepuk tangan dulu kali atau virtual applause. Susah banget kalau Zoom ya, nggak bisa applause beneran. Nah, mungkin sebelum kita memulai, sebelum kita ke yang kategori berikutnya, kita bisa foto bersama untuk para pemenang kategori ini. Apakah bisa dipin lagi ya bersama para jurinya? Pemenangnya ada satu lagi yang belum masuk ya. Tadi siapa satu lagi? Selamat ya Mbak Lisa. Oke, mungkin kalau misalnya, kita foto bersama aja dulu ya. Silakan pasang senyum yang terbaiknya, Janet Sailendra juga. Mungkin kita foto biasa dulu, saya hitung 3 ke 1 ya, 3, 2, 1. Kasih senyumnya. Satu lagi mungkin aku pengen kita kasih kayak no, jadi ini kayak stop kekerasan seksual atau stop sexual violence gitu. So kita gini aja deh, karena foto. Tangannya diangkat biar kelihatan di video. Ya, 3, 2, tapi jangan nutupin muka ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Nah, kita berlanjut ya ke kategori berikutnya yaitu podcast production. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari salah satu juri podcast yaitu Diana Mayorita. Diana Mayorita itu biasanya dipanggil Yori ya, adalah podcaster celoteh Yori dan psikolog klinis. Tapi sebelumnya aku pengen kita menyaksikan video unggulan ini dulu ya, sebelum nanti habis itu baru kita ke Yori. Silakan Valen.
Iya, halo Yori. Halo Mbak Devi dan teman-teman semuanya, selamat malam. Malam. Silakan Yori, ada apa mungkin yang kamu bisa sampaikan dari proses penjurian ini? Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi juri ya. Karena selama saya berpraktek sebagai psikolog klinis dan concern di isu tentang kesetaraan gender, memang masih banyak banget mereka di luar sana tuh yang masih nggak paham bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang krusial kayak gitu. Bahkan seperti tadi ada yang sharing juga, sebagai korban pun juga kadang nggak merasa bahwa sebagai korban seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini dan dipercaya jadi juri juga, saya jadi akhirnya bisa melihat banyak karya dari teman-teman yang sudah ikut kegiatan ini, bahwa mereka juga, wah ternyata senang banget sih, sudah mulai banyak yang berani speak up, apapun bentuknya, dan jadi ketika membuat konten podcast ini pun juga akhirnya belajar, oh ternyata catcalling aja pun itu adalah bagian dari kekerasan seksual, kayak gitu. Nah, tentu dari sekian banyak peserta yang sudah submit ya Mbak Devi ya, itu kan banyak isunya itu memang sudah fokus banget membahas tentang kekerasan seksual dan jujur bagus-bagus semua, sampai saya pun juga bingung dan sama Mbak Rani pun juga pada saat itu beberapa kali debat nih, aduh yang mana nih, karena bagus semua, kayak gitu loh. Jadi selamat ya buat teman-teman yang akhirnya bisa berhasil membuat podcast, dan dari prosesnya, dari scripting, dari editing, begitupun juga dari delivery yang juga bagus-bagus semua. Tapi namanya ini kompetisi, pasti juri mau tidak mau harus menentukan pemenangnya. Tapi buat teman-teman yang belum beruntung pada saat ini, saya harap sih jangan berhenti berkarya ya, karena suara teman-teman itu tuh berharga banget, karena ya itu seperti yang tadi saya bilang, masih banyak orang di luar sana tuh yang masih perlu diedukasi bahwa kekerasan seksual itu tuh nyata adanya di sekitar kita. Gitu Mbak Devi. Iya, terima kasih Yori. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi juri di kompetisi ini. Nah, Iya, kita nggak sabar lagi sama-sama. pengen tahu. Kita nggak sabar lagi ingin tahu siapa pemenangnya. Silakan kita saksikan yang ini. Iya, selamat teman-teman. Nah, itu di sini Rani, fasilitatornya tuh yang ngajar, trainernya aja sudah mengucapkan selamat. Bangga nggak Rani? Murid-muridnya nih, hasil karyanya. Nah, di sini sudah ada Syifa ya. Syifa silakan, dan Irsya. Tadi saya memberi kesempatan kepada pemenang pertama untuk memberikan sedikit sambutan. Silakan. Iya, Ya. halo semuanya. Terima kasih Kak Devi. Aduh, nggak nyangka Selamat banget. ya. Nggak nyangka banget sebenarnya, karena ini benar-benar podcast pertama aku. Maksudnya aku suka terlibat dalam proyek podcast, tapi biasanya cuma sampai bikin skrip dan ngisi aja, nggak pernah sampai editing. Dan ini pertama kalinya aku belajar ngedit benar-benar dari nol sama Mas Rane. Itu luar biasa banget bisa ada di titik ini. Terima kasih banyak kesempatannya Magdalene, Body Shop dan semuanya. Terutama terima kasih banyak untuk Mas Rane, karena wah ini ilmunya bermanfaat banget dan aku akan semangat untuk belajar improve skill lagi. Terima kasih banyak Kak.
Sama-sama. Bukan kamu aja kok yang belajar, aku aja belajar banget Yes. dari training itu. Jadi selamat untuk Irsya, Siva, dan Iin, dan teman-teman lain yang sudah berkompetisi juga. Karya-karyanya bagus semua. Aku juga dengar semua karya-karyanya. Nah, sebelum kita beralih ke yang berikutnya, sekali lagi saya mau undang teman-teman untuk berfoto bersama. Ya, kita akan hitung 3, 2, 1, lihat ke depan dan berikan senyuman yang tercantik. 3, 2, 1. Iya, 1 kali lagi mungkin yang dengan stop kekerasan seksual. Angkat tangannya, tapi jangan tutupin mukanya ya. 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, selamat sekali lagi. Nah, kita beralih ke yang terakhir, last but not least. Ini adalah sebenarnya bagian yang saya ini ya termasuk dari profesi saya sebagai penulis. Kategori berikutnya ini adalah penulisan esai. Dan nanti yang akan memberi sedikit sepatah dua kata adalah sahabat saya Feby Indirani yang sebetulnya harusnya menjadi fasilitator dari training ini, tapi karena beliau pada saat itu sedang sakit jadi digantikan pada saat itu. Tapi nggak apa-apa karena Raisa juga bagus banget trainingnya ya. Nah, Feby, sebelum kita dengar dari Feby, kita lihat dulu video unggulan ini ya. Jangan Valen. Iya, hai. Aduh, aku terharu sih membaca kutipan-kutipan tadi karena ingat juga waktu pengalaman menjuri gitu ya, suatu proses yang buat aku senang sekali melihat teman-teman muda ini menulis, menyuarakan kepedulian mereka gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan salut sebesar-besarnya kepada Magdalene, kepada The Body Shop ya. Tadi mendengar cerita dari Kak Lili juga aku merinding gitu. Kayaknya betul-betul memang sangat membesarkan hati buat saya ya sebagai orang yang juga cukup sering menulis tentang isu-isu keadilan gender, juga termasuk kekerasan seksual. Jadi sangat membesarkan hati bagaimana ada lembaga-lembaga yang sangat konsisten untuk mendukung perjuangan ini gitu ya. Magdalene sebagai media feminis yang memang selalu konsisten, kemudian juga tadi The Body Shop yang saya bangga sekali gitu bahwa ada lembaga-lembaga ini bekerja sama. Tadi Kak Lili sempat bilang juga ya ini maraton ya. Jadi memang kita butuh semua tangan, kita butuh semua sumber daya yang bisa kita kerahkan gitu ya. Terima kasih juga buat semua partner tadi dari Yayasan Makassar Writers International Festival, kemudian juga Plan Indonesia, Mbak Rani ya, tadi ada Mbak Maya, terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada semua peserta yang telah mengirimkan karyanya. Jadi selamat karena Anda sudah merampungkan karya, gitu ya, apapun bentuknya tadi, podcast, video, dan juga esai, berarti Anda bergerak satu langkah lagi lebih maju untuk ikut mendorong perubahan sosial yang kita cita-citakan bersama. Kalau dari esai, saya mencatat bahwa rata-rata karya yang masuk itu sudah memperlihatkan kepekaan dalam membaca persoalan, gitu ya. Dan kepekaan itu jangan dianggap sepele karena tidak semua orang terasah kepekaannya. Tadi teman-teman juga sempat cerita, seperti tadi Manda juga sempat sebut ya, atau tadi ada Gandari cerita bahwa kita sudah terlalu lama berada dalam situasi di mana kita bahkan tidak sadar bahwa kita seringkali sudah menjadi korban, gitu ya, sudah berlangsung pembiaran selama sekian lama gitu. Jadi ada kepekaan yang kuat membaca persoalan, kemudian juga pengetahuan dan wawasan yang memadai ya untuk menuliskan problem-problem kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Jadi selamat untuk yang sudah merampungkan karyanya, gitu ya. Memang
tadi saya terharu ya baca kutipan-kutipan yang tadi, itu memang karya-karya yang antara lain karya-karya terbaik yang sudah masuk, tapi memang kita harus memilih gitu ya. Para pemenang ini memang dipilih kemudian berdasarkan tadi kesesuaian tulisan dengan tema yang kita harapkan gitu ya, lalu juga orisinalitas sudut pandangnya, bangunan argumennya, kemudian juga tentu saja aspek teknik penulisannya, dan memang bagaimana tulisan tersebut meninggalkan jejak gitu ya, meninggalkan kesan kepada pembaca, karena kesan itu biasanya memang jadi salah satu indikator bahwa wah, benih perubahan yang mau kita sebar ini udah mulai tertanam nih, ya inception gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman peserta yang semuanya sudah ikut gitu, saya menyediakan diri untuk kalau teman-teman mau minta feedback gitu ya. Jadi silakan kontak saya pribadi, nanti saya kasih alamat email. Silakan kalau misalnya teman-teman butuh feedback gitu ya, saya bisa kasih. Dan saya berharap, jadi ini sifatnya voluntary ya, artinya dari saya voluntary, teman-teman juga nggak harus melakukan itu, tapi saya merasa sebagai penulis senang kalau ada yang bisa ngasih tahu feedback, karena saya mungkin nggak lihat ketika saya menulis itu gitu. Jadi saya berharap setelah ini bisa memperbaiki, bisa revisi tulisan itu, lantas bisa setelah revisinya itu bisa dikirim lagi ke Magdalene, siapa tahu bisa dipertimbangkan untuk dimuat juga gitu ya, Mbak Devi ya. Jadi silakan kalau teman-teman merasa oke gitu, saya mau memperbaiki tulisan ini karena sebetulnya pada dasarnya semuanya sudah bagus-bagus gitu ya. Dan saya pikir penting sekali untuk sebanyak mungkin menulis tentang tema ini, karena ini tema yang tabu, yang banyak orang tidak nyaman membicarakannya, tapi sebanyak mungkin kita bisa menuliskan atau menyampaikan kepada publik dengan satu atau lain cara menjadi bagian dari percakapan publik, itu akan semakin membangkitkan kesadaran semua pihak untuk yuk kita bisa turut berkontribusi apa nih untuk menghapuskan kekerasan seksual. Oke, begitu dari saya. Selamat buat semua pemenang. Thank you, terima kasih Febi. Tadi teman-teman tuh, Febi udah nawarin seorang penulis yang karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa loh. Dia menawarkan untuk memberi feedback, itu luar biasa. Jadi nanti Febi akan tinggalin ininya ya, kontaknya ya. Dan teman-teman tadi juga Febi udah singgung, jadi kan para pemenang nih nanti story-nya akan dimuat di Magdalene. Tetapi yang tidak menjadi pemenang pun silakan mengirimkan, mungkin perlu direvisi atau apa silakan dan mengirimkan, nanti kami lihat apakah itu layak dimuat atau enggak ya. Nah, kita tidak sabar lagi menantikan siapakah para pemenang, jadi saya undang video untuk diputar. Selamat semua, selamat. Coba ditampilkan wajahnya di sini. Dan saya ingin dengar dari pemenang pertamanya, Fairiza Insani. Silahkan kalau ada, hadirkah? Kita pengen dengar dari pemenangnya. Bisa didengar? Mungkin ya, bisa. Halo, selamat ya. Selamat, Fairiza. Gimana nih? Ada komentar atau gimana perasaannya? Iya, bentar masih nggak nyangka. Ya, makasih banget buat Magdalene sama The Body Shop yang udah ngasih kesempatan untuk masih bisa mengeluarkan unek-unek. Jadi tulisan ini adalah unek-unek saya selama dulu sempat menjadi jurnalis di salah satu surat kabar lokal, dan dari situ saya merasa bahwa ada banyak kegelisahan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang jurnalis perempuan, dan ya udah terus langsung saya tuliskan saja. Terus ya gitu sih.
It's the best ya kalau kita punya unek-unek kita jadikan tulisan itu lebih baik daripada kita cuman ngoceh-ngoceh di sosial media nggak ada ininya. Iya, Kalau bener Mbak ditulis Devi. bisa dikirim ke media. Jadi kami Bener. berterima kasih kepada 3 pemenang ini, tulisannya luar biasa bagus-bagus. Saya fans dari kalian semua. Nah sebelum kita akhiri mungkin kita foto sekali lagi. Kita ambil foto yang biasa dulu. Saya hitung ya, 3, 2, 1, kasih senyuman. Lalu yang kedua kita kasih stop kekerasan seksual, tangan diangkat tanpa menutupi muka. Angkat dikit, Fairisa. Ya, 3, 2, 1. Iya, thank you semua. Terima kasih dan congratulations. Selamat terus berkarya. Terus berkarya kepada teman-teman yang di sini maupun yang tidak terpilih sebagai pemenang, karena memang ini mungkin bedanya cuma 1-2 angka ya, tapi ya kita harus memilih 3 dari para kontestan tersebut. Nah, sebelum ini kita sudah hampir di akhir acara, jadi saya mau mengingatkan bahwa para pemenang akan dihubungi oleh panitia mengenai hadiah dan piagamnya, dan seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ingin mencoba untuk mengirimkan ke Magdalene, silakan, mungkin bisa direvisi dulu tulisannya dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, saya juga mau memanggil semua peserta, ini mungkin kita taruh di galeri aja ya, untuk menampilkan videonya, supaya kita bisa foto bersama. Silahkan kalau misalnya ingin difoto, silakan dinyalakan videonya, tidak harus tetapi bisa dilakukan. Nah, kita senyum yang terbaik. Itu ya berapa halaman nih. Saya hitung 3, 2, 1. Foto 2, 3, 2, 1. Lalu sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi ya, halaman 4, 3, 2, 1. Iya, terima kasih banget teman-teman. Nah, kita sudah menyelesaikan serangkaian acara Create and Drive Change ini dan pengumuman pemenang kompetisi karya kreatif. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Kalian semua keren, dan bagi mereka yang tidak terpilih, kalian juga keren. Terus berkarya dan terus menyuarakan isu-isu sosial yang penting, terutama kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, dan isu apapun ya, lewat karya-karya kalian. Atas nama Magdalene dan kru, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, para fasilitator dan juri, dan tentunya kepada The Body Shop Indonesia yang telah menginisiasi kampanye ini bersama para mitra, yaitu Plan Indonesia, Yayasan Pulih, Makassar International Writers Festival, dan ada Vanantara Communications juga. Kalau ada salah-salahnya kami mohon maaf. Saya juga mau berterima kasih banyak kepada Rachel Am yang sudah stay di sini sampai akhir dan sudah berbagi insight dan pengalamannya. Selamat malam semuanya, taati prokes dan semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di event-event Magdalene berikutnya. Bye-bye.